Hai, Hai, di episode kali ini kita mau bahas tentang reinkarnasi. Kamu percaya nggak? percaya? Kan Nah, personal ya. itu personal lah ya, sebuah keyakinan ya, entah percaya atau tidak. Tapi apapun yang kita percaya atau tidak, tapi itu bisa membebaskan diri kita, rasanya itu layak untuk dicoba ya, Dan gitu. toh kita dalam mempercayai sesuatu yang menurut kita cocok, sebetulnya kita kan juga tidak perlu Memaksakan itu kepada orang memaksakan lain. atau Gitu ya. menarik Ya. orang lain, ya itu individu aja. Sama kayak ini, teman seperjalanan. Kalau teman seperjalanan pernah baca bukunya Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad gitu ya. Ada yang sempat memperdebatkan, apakah Rich Dad atau Rich Dad Poor Dad-nya itu beneran ada? Ayah kaya, Ayah kaya, ayah miskin itu beneran ada? Jawab, kalau menurut saya gitu ya, nggak penting itu nyata atau nggak atau tidak gitu ya. Yang penting adalah buku tersebut secara pengetahuan itu membantu saya untuk lebih melek secara finansial. Gitu memberikan sudut pandang yang ternyata mencerahkan ya. Iya. Nah, kalau menurut kamu, apa yang paling membebaskan dari pengetahuan reinkarnasi? Atau yang paling membuat kehidupan kamu tuh jadi lebih ngeplong soal reinkarnasi? Ngeplong, saya pikir kamu mau ngomong ngeblow. Oke. Orang Sunda. Iya. Sebetulnya kalau saya pribadi, yang salah satu buku ya, yang kita udah pernah bahas deh kayaknya di video-video sebelumnya, salah satu video yang mengubah cara saya memandang hidup adalah buku dari Brian L. Weiss ya. Judulnya yang Many Lives, Many Masters. Nah, buku itu bicara tentang kehidupan berulang. Gitu kan. Nah, salah satu sudut pandang yang kemudian membuat saya merasa jadi lebih bisa memandang hidup ini berbeda adalah pada saat kita yang tadi ya mengalami kehidupan berulang, sebetulnya pada ujungnya kita akan melihat kita tuh bisa saja terlahir dengan berbagai kondisi, dengan berbagai latar belakang, berbagai ras, agama gitu ya, jenis kelamin gitu kan, kadang-kadang bisa jadi ini, bisa jadi itu gitu. Balik lagi, terlepas itu benar enggaknya nggak tahu gitu. Tapi dari apa yang saya baca, saya jadi melihat ternyata banyak sekali di kehidupan ini, terutama yang soal bungkus. Itu yang sebetulnya nggak perlu kita ributin gitu. Contohnya soal agama. Aduh, ini sekali lagi ini saya ya. Begitu saya membaca buku itu, saya jadi melihat, oh berarti saya pernah terlahir jadi agama A. Iya. Kemudian di kehidupan berikutnya saya pernah terlahir jadi agama B. Di saat ini saya jadi agama C. Gitu ya. Kamu jadi penyembah pohon. Ya. Jadi akhirnya penyembah pohon besar ya. Pohon tua. Terus? Jadi saya melihat bahwa mungkin saya pernah berada di sisi orang lain. Misalnya saya sekarang adanya di C dan di sekeliling saya ada yang A, B, D. Jadi saya melihat jangan-jangan saya pernah ada di A, pernah ada di B, pernah ada di D. Gitu yang mengkontrakan C. Dan jadi sebetulnya nggak ada yang perlu dikontrakan. Tidak ada yang perlu dikontrakan karena saya melihat ini hanya perjalanan saat ini gitu. Kebetulan di saat ini saya belajar di kehidupan dengan bungkus seperti ini. Saya perempuan, saya terlahir di keluarga seperti ini, terbelakang ini. Tapi bisa jadi entah di mana saya pernah jadi laki-laki, pernah jadi dengan profesi tertentu gitu kan. Akhirnya ya saya melihat secara bungkus itu jadi bukan sesuatu yang matters lagi, terlalu matters untuk bukan sesuatu yang sebegitu signifikannya untuk perjalanan jiwa yang kesananya gitu. Jadi akhirnya saya belajar untuk melihat ke hal-hal di balik bungkus. Jadi nggak cuma melihat apa yang ada di permukaan, nggak cuma ngeributin bungkusnya, nggak cuma ngeributin teknisnya gitu. Tapi
Di balik bungkus itu ada pelajaran apa? Esensinya apa sih yang bisa jiwa saya bawa dan yang bisa jiwa saya ambil dan itu membuat jiwa saya bertumbuh gitu kan. Soal apa bungkusnya, silakan aja. Saya bisa bertemu esensinya itu dari bungkus yang mana aja gitu. Dan di setiap bungkus kita lahir, ya kita bungkus permen kayak di setiap kelahiran kita kan terbungkus dengan peran tertentu ya. Dan bungkus tersebut itu membawa kita untuk belajar sesuatu yang mungkin kita belum pernah pelajari di kehidupan sebelumnya, atau kita sudah pernah pelajari tapi belum selesai. Gitu ya. Itu kan esensinya sebetulnya. Kayak misalnya kita sekarang berjodoh dengan orang tua A dan B misalnya gitu ya. Mungkin kita nggak cocok dengan A dan B itu, berantem mulu sama orang tuanya. Jangan-jangan kita memang berjodoh di kehidupan sekarang dengan orang tua A, B itu karena ada pelajaran-pelajaran rasa yang kita belum selesaikan di kehidupan lampaunya. Jangan-jangan dulu si A sama si B ini dulu musuh kita, tapi kita bisa kabur. Atau bisa gitu jadi dulu kita orang tuanya yang nyebelin dia anaknya. Gantian bisa ya. Jadi gantian. Gitu, jadi bisa jadi. Di balik bungkus ada sesuatunya. Ada esensinya dan esensinya itu jauh lebih penting daripada bungkus gitu kan. Jadi sebetulnya ada banyak hal yang bisa lebih disederhanakan pelajarannya gitu. Begitu kita nggak lagi ngeributin soal luarnya aja, tapi oke deh pelajarannya apa ya? Iya. Esensinya apa? Yes. Karena seringkali kita itu kayak tidak punya daya. Ya gue begini karena orang tua gue begitu gitu. Gue begini karena gue ditipu orang. Gue begini karena pasangan gue tidak mendukung gitu. Padahal itu sebetulnya bungkus-bungkus peran yang kita mainkan supaya kita bisa melampaui pelajaran-pelajarannya sebetulnya. Kalau kita mau lihat dari sisi yang lebih dalam lagi gitu ya. Nggak cuma lihat tampilan orang yang mengecewakan kita, status hubungan kita, begitu kurang lebih ya. Iya, betul. Gitu. Nah, lalu apa peran bungkus kalau kayak gitu? Peran bungkus di kehidupan saat ini ya inilah tempat kita ibaratnya belajar dengan fasilitas bungkus saat ini gitu. Kita dikasih orang tua, keluarga, kita terlahir di orang tua seperti ini, keluarga seperti ini. Ya berarti ada sesuatu di balik hubungan kita dengan orang tua kita yang menjadi esensi pelajaran kita gitu. Jadi alih-alih kita meributkan kenapa ya saya harus terlahir di kondisi keluarga seperti ini, kenapa orang tua saya begini, kenapa orang tua saya nggak seperti orang tua lain ya, itu nggak akan ada habisnya gitu kalau kita cuma meributkan hal itu ya. Selalu akan ada alasan kenapa kita layak untuk mengeluh gitu kan. Tapi kalau ketika kita belajar melihat ke esensi di baliknya, di kehidupan ini saya menerima bahwa saya terlahir di orang tua yang saya punya hubungan seperti ini. Berarti di kehidupan ini pelajaran saya apa? Gitu Iya. Berarti sebenarnya selalu ada alasan untuk kita mengeluh, tapi juga sebaliknya selalu ada alasan untuk kita bisa belajar karena peristiwa-peristiwa tersebut. Selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil dan membuat kita bertumbuh gitu kan. Iya. Tinggal kita memilihnya mau yang mana gitu. Nah, sekarang gini. Tadi ya sebelum take rekaman, saya tuh nonton ada satu reels kalau nggak salah, satu rekaman anak kecil itu di dalam mobil dan dia lagi telepon entah apa 911 itu apa ya? Rescue gitulah ya. Tapi ini lagi di pertempuran antara Israel sama Palestina ya. Pokoknya dia di Gaza gitu ya. Jadi dia telepon, terus dia bilang, saya takut, anak-anak gitu. Saya takut, pokoknya di sebelah. Jadi dia ada di dalam mobil. Jadi dia ada di dalam mobil, dia lagi ketakutan karena sekelilingnya tuh banyak yang meninggal karena lagi perang kan, di tengah perang itu. Terus dia bilang di samping saya itu ada tank. Gitu. Nah, terus yang di sana rescue-nya tuh bilang kami akan jemput kamu tenang aja segala macam. Nah, tapi singkat cerita setelah dia masih di teleponnya itu dia akhirnya diberondong 365 peluru. Dan akhirnya dia sempat diselamatkan. Iya, dan akhirnya dia meninggal dunia.
Nah, menurutmu itu kan kalau kita ngelihat dari kacamata kehidupan ya, kejam sekali ya yang terjadi sama si anak tersebut. Iya, dia nggak salah apa-apa. Iya, dia diberondong ya. 365 peluru loh di dalam mobil, masih kecil, dia ketakutan, dan dia akhirnya meninggal dengan cara seperti itu gitu. Iya. Nah, menurutmu kalau misalnya segala sesuatu itu ada pelajarannya, menurutmu kalau kayak case kayak gitu teh kan meninggal tragis itu kira-kira gimana? Nah, ini juga yang menurut saya pribadi membantu saya untuk melihat, memahami banyak pelajaran. Karena kalau hidup itu cuma sekali, kita akan berpikir apa yang dialami anak itu tidak adil untuk dia. Iya. Dia nggak salah apa-apa. Padahal kita berpikir katanya ada tabur tuai. Apa yang dia tabur sehingga dia menuai? Padahal dia masih kecil. Iya kan? Menuai sedemikian sadisnya gitu ya. Gitu. Iya. Itu kan jadi sesuatu yang kita akan merasa dunia ini nggak adil gitu ya. Kita akan jadi korban dan lain-lain gitu. Dan itu sudut pandang yang tidak membebaskan sih kalau buat saya dulu gitu. Tapi begitu saya melihat bahwa semua itu berjalan kita adalah energi dan energi itu tidak bisa dimusnahkan, hanya bisa berubah bentuk. Termasuk bentuk bungkusan kita gitu kan. Berarti sebetulnya pada saat setiap energi itu berubah bentuk, dia kan membawa yang tadi tidak bisa dimusnahkan, artinya energi itu punya isi apa sebelumnya itu akan terus terbawa sampai lama-lama energi itu ya entah bertransformasi, entah dimurnikan gitu ya, sampai akhirnya bersatu lagi dengan energi yang agungnya itu kan. Nah, jadi sebetulnya kalau yang dengan pemahaman reinkarnasi itu, kita paling tidak bisa melihat bahwa ya mungkin anak kecil itu di kehidupan yang sekarang dia sedang belajar sesuatu dari keadaannya di area konflik itu. Kita nggak tahu pelajaran apa ya, karena itu individu buat dia ya. Jiwa yang bersangkutan yang mengalamilah yang akan tahu gitu pelajaran apa sih sebetulnya yang dia ambil. Nah, tapi paling tidak kita jadi bisa memahami bahwa ini bukan soal adil nggak adil gitu. Ini soal perjalanan. Iya, dan pertumbuhan jiwa. Iya, pertumbuhan. Akan ada waktunya keselarasan itu kita capai gitu kan, kalau pertumbuhan kita menuju ke arah sana. Yes. Nah, menurutmu Human Design dan Gene Key membantunya di mana untuk pertumbuhan jiwa, atau apalagi yang merasa bahwa hidup ini tidak adil, bahkan Tuhan itu jahat sekali gitu. Menurutmu di mana bisa membantu ya? Ya, yang tadi ya, ketika kita menyadari bahwa selalu ada yang kita bawa yang merupakan milik kita. Ya kan kalau tadi ya, energi itu tidak bisa dimusnahkan, tapi dia hanya berubah bentuk. Bentuknya mungkin secara fisik, tapi energinya itu sendiri yang terus ada dan bertransformasi. Sebetulnya kita bisa bilang di kehidupan saat ini, energi kita itu juga sedang bertransformasi gitu. Dan apa yang kita bawa di kehidupan saat ini sebetulnya juga merupakan hal-hal yang sudah merupakan akumulasi yang memang tersimpan di energi kita. Gitu. Nah, Human Design, Gene Key itu membantu buat saya pribadi ya. Membantu saya untuk mengenali pelajaran apa sih yang mungkin saya sudah bawa entah berapa lama, berapa kehidupan gitu. Dan mungkin selama berkehidupan itu saya mencari jawabannya gitu. I see. Dan saya pribadi dengan pemahaman itu, saya sangat merasa terbantu dengan pola pikir, sudut pandang, pengetahuan, kesadaran yang saya dapat dari pengetahuan tentang hal-hal di dalam diri saya yang perlu saya selesaikan. Karena bisa jadi berkat pengetahuan itu saya bisa menyelesaikan hal-hal yang mungkin saya udah bawa entah berapa lama dan saya belum ketemu jawabannya gitu. Dan satu jawaban yang membuat saya bertumbuh itu kan berarti menghemat
menghemat perjalanan saya entah di beberapa waktu ke depannya gitu. Iya. Jadi saya melihat apa yang kita pelajari saat ini bukan cuma human design dan Jinki ya. Apapun yang kita pelajari di saat ini sebetulnya itu akan menjadi bekal buat kita. Bekal pertumbuhan jiwa kita. Entah percaya atau tidak soal reinkarnasi, tapi apapun yang kita pelajari itu akan menambah pertumbuhan jiwa kita. Dan itu yang akan menentukan perjalanan jiwa kita akan kemana gitu kan. Tapi semakin selaras, pastinya jiwa kita akan semakin apa ya? Dewasa semakin gitu. Semakin menemukan pelajaran-pelajaran yang ia cari gitu sebetulnya. Dan ujung akhirnya adalah semuanya untuk kita ya. Untuk tanda kutip menghakimi diri kita gitu ya, bukan lagi untuk menghakimi orang lain gitu ya. Itulah kata menghakimi diri kita nggak tepat sih. Untuk semakin mengenali diri kita. Gitu. Dan saya pernah ngobrol sama salah satu teman seperjalanan yang ambil individuation ya, yang udah sampai akhir, dia bilang, iya ya, bener ya Ci ya. Kayaknya saya merasa di kehidupan yang ini tuh kayak apa? Akselerasi. Iya. Karena rasanya berjodoh dengan satu pengetahuan yang kita bisa rasakan itu terkoneksi ya sama jiwa kita, itu satu berkat loh gitu. Betul, yang mungkin kita bisa berjodoh dengan pengetahuan ini aja, itu seringkali kita nggak tahu. Kok bisa ya saya ketemu pengetahuan ini dan ternyata pengetahuan ini bisa mengubah banyak sudut pandang saya. Gitu. Nah, buat teman-teman yang mungkin mau tahu lebih lanjut ya tentang human design atau individuation and healing journey, coba cek aja link di description ya. Siapa tahu ada sesuatu yang teman-teman butuhkan di sana, bisa ngobrol bareng juga nanti entah di webinar lompatan hidup atau private konsultasi sama Rusi atau apapun juga, cek aja di link di description ya. Oke, kita ketemu lagi di episode mendatang. Bye bye. See you.